طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Dan acara selanjutnya yaitu Mau'izoh Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf. Dengan segala rasa hormat kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, para ibu bapak hadirin jamaah majelis haul yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun cuaca gerimis ngerecek aja, kita bisa hadir dalam acara haul kesekian kalinya. Orang tua kami almarhum Baba Siun dan almarhumahnya Emak Toni yang udah lama meninggal, beliau sekitar tahun 87 tadi kata beliau, lama banget udah haul keberapa sampai bingung nih anaknya. Mudah-mudahan saya yakin iringan doa kita semua, beliau almarhum dan almarhumah Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, guru Kiai Haji Zaki Arifin udah banyak memberikan nasihat buat kita, dan saya makmuman sama beliau, nambahin aja karena waktu udah jam 1 kurang 2 jam. Yang enak kita baca doa langsung makan, setuju? Ketahuan dia udah lapar. Bicara haul, saya teringat Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau bilang innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a. Apa kata beliau? Orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tidak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum Baba Siun dan Emak Toni udah ninggalin kita. Berarti beliau sudah meninggalkan cerita begitu banyak. Cerita-cerita anak, cucu, mantu, keluarga pasti tahu cerita kehidupan beliau semasa di dunia.
Maka ini malam cerita-cerita kebaikannya kita ingat-ingat, kita sebutin cerita-cerita kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh kita jelekin orang yang udah mati, kita omongin kejelekannya. Kecuali yang mati orang kafir. Kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya itu? Firaun. Kelakuannya luar biasa, ngaku jadi Tuhan, kejelekannya kita omongin mulu tuh kejelekannya Firaun, sampai tertulis di Quran. Kejelekan Firaun begini-begini, supaya apa? Supaya jadi contoh buat kita, jangan kayak Firaun. Jangankan kelakuannya po, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama lu siapa? Firaun. Karena kejelekan-kejelekan yang dibuat semasa hidupnya orang kafir buat contoh buat kita agar supaya kita jangan begitu. Maka ketika orang mukmin, dia beriman, dia muslim, meninggal dunia, nggak boleh kita omongin kejelekannya. Bahkan Allah menyuruh kita, Rasulullah pun memberikan isyarat, udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita yang hadir malam ini lagi bikin cerita. Buat siapa? Buat anak cucu kita nanti setelah kita pindah ke alam barzah. Ini semuanya kita bakalan nyusul seperti almarhum Baba Siun. Nih kita lagi ngantri. Puluhan tahun yang lalu beliau dipanggil oleh Allah, siapa tahu kita besok yang dipanggil. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena kita lagi ngerantau. Di dunia ini ngerantau, orang ngerantau wajib ingat pulang. Semua kita ngerantau, makanya orang mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Ustaz kasar banget ngomongnya mati, emang binatang. Manusia mah Ustaz meninggal kek biar sopan. Mati itu boleh ngomong orang mati. No si Pulan mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Boleh ngomong mati karena mati bahasa Arab. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak ada kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Bener po? Makanya orang mati disebut telah pulang. Nah ngomongin pulang sebenarnya enak. Orang pulang. Satu contoh mana? Dulu kita masih kecil bang, sekolah nih kita SD. Zaman SD ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin nama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita. Lompat dari atas meja manggul kempek. Bocah sekarang agak paham bang kempek. Tas. Norak lu nggak gaul. Girang, kenapa girang? Karena boleh pulang. Sebenarnya pulang enak. Setiap lebaran orang pada pulang kampung, namanya mudik. Enak nggak? Lo enak pulang kampung, pengen ketemu saudara di kampung. Lebaran suasananya enak di kampung. Terbayang masa-masa kecil kita. Ya Allah pulang kampung. Kemarin 2 tahun nggak boleh kita mudik. Dilarang mudik bang, kalau pulang kampung boleh. Kata dia, mudik kagak boleh, pulang kampung boleh. Kata dia ono, kata dia. Kalau kata saya mah sama. Orang pulang kampung girang ketemu saudara, nggak boleh. Makanya Ramadan tahun kemarin Ramadan istimewa. Pintu sorga semuanya dibuka, pintu perbatasan ditutup. Nggak boleh pulang. Lah, dilarang pulang, nyeplos juga bang. Boleh naik motor Mio. Mio kan joknya pendek. Sambung pakai papan, walah, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Ngapa? Karena pengen pulang, bener bang? Enak pulang. Pulang haji, enak gak?
Lah enak. 40 hari lebih kita di Mekah dan Madinah. Maka udah bikin tawaf wada, udah kebayang tuh abis tawaf wada. Apa yang kebayang? Genteng rumah kita. Ya Allah, kita pulang nih. Boleh pulang. Girang. Pulang haji. Disambut di bandara sama keluarga. Dijemput, mobilnya banyak. Diarak kita, direndeng, pakai baju putih. Wah, ilah. Sampai di rumah digelarin ambal, pakaiin kasur kayak nganten baru. Duduk di depan rumah pakai kasur, cerita Mekah, Madinah. Wah, gue di sana begini-begini. Cerita dari pagi sampai sore. Sampai kagak sembayang. Lupa sembayang dia ceritain aja. Girang nggak? Girang. Orang pulang haji dapat titel hak di depannya. Bener? Nih kita semua yang hadir malam ini acara, kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, bau besek. Ngomongin pulang sebenarnya enak. Setelah kita tinggal di Sudimara Pinang, kita bakal pindah kemana? Ke Rahmatullah. Enak nggak? Nah lu pengen kata enak, takut besok. Nih, lempengan pulang kemari ngomong enak rada berat, Bang. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum. Maka ini kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Untuk apa? Kita tinggalin cerita yang baik buat anak, cucu, mantu, dan keluarga. Maka ada istilah gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen meninggal dunia, meninggalkan kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Para ulama-ulama kita, guru-guru kita, para pendiri-pendiri luar biasa pondok pesantren kita, beliau berjuang luar biasa sampai sekarang. Ulama-ulama kita, orang yang sudah meninggal dunia diziarahi, didatengin makamnya, nyari apa? Nyari berkah, bertawasul, karena merasa karena mereka itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, meninggalkan kebaikan, cerita buat orang banyak. Luar biasa. Makanya kita bikin cerita yang cakep-cakep. Jangan cerita yang jelek mulu. Kebaca ceritanya itu mulu. Bikin cerita yang bagus-bagus. Maka ini malam almarhum dan almarhumah girang. Makanya haul itu manfaatnya begitu banyak. Sebab kenapa? Banyak sekarang orang ingin menghancurkan budaya kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nih orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu, bapak, apa sih tradisi kita? Mauludan, rajaban, zikiran, istighosah, bener? Ziarah kubur, tahlilan, ini semua tradisi kebiasaan kita. Sekarang udah banyak kaum-kaum Wahabi yang ingin mengkikis tradisi kita. Makanya disebut Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Apa itu tahlilan? Nggak ada istilah tahlilan. Zaman Nabi, zaman sahabat mati-mati aja udah PA. Dalamnya tahlil ya tahlil kan baca zikir. Tahlil apa sih tahlil? Tahlil itu ucapannya, namanya Pak, bacaannya la ilaha illallah. Itu banyak orang yang ingin mengkikis semua ajaran-ajaran kita. Ngomongnya dikit-dikit kan bid'ah mulu, po. Mulu bid'ah tuh, nggak di zaman Nabi. Tahlil bid'ah, yasinan bid'ah, sampai beduk di masjid dikatain bid'ah. Saya kesian banget sama beduk. Beduk gak salah apa-apa dikatain bid'ah. Sesuatu yang gak ada di zaman Nabi sekarang ada, berarti bid'ah, Pak Ustadz. Wow, berarti zaman Nabi gak ada, sekarang ada. Banyak dong, muka lu aja bid'ah, saya kata gitu aja. Emang zaman Nabi muka lu ada, saya kata gitu. PA bang. Ya kalau semuanya gak ada di zaman Nabi sekarang ada. Bahkan saya bilang sama dia, kalau gak ada bid'ah, gak ada Islam di Indonesia. Kok begitulah? Iya jelas. Dulu di zaman Rasulullah azan Jumat cuma sekali. Sekali azan Jumat. 2 kali pada zaman siapa? Pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa azan 2 kali Sayyidina Utsman? Karena Islam udah maju.
Orang udah banyak pengusaha jadi dagang, semua sibuk, ekonomi maju di situ. Makanya adzan pertama sholat Jumat itu bukan adzan Jumat, itu adzan peringatan. Allahu Akbar, peringatan adzan pertama. Nggak pakai adzan begitu juga ngomong aja di peker. Bapak-bapak, saudara-saudara, Jumat, boleh. Boleh. Nah, adzan yang kedua baru adzan Jumat. Makanya adzan yang kedua nggak usah panjang-panjang adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya adzan kedua adzan Jumat. Adzan kedua nggak usah panjang-panjang, Bang. Kenapa? Karena jamaah udah kumpul semua di masjid. Kalau adzan pertama panjang, adzan kedua panjang lagi, habis waktu khutbah. Ini terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Makanya kita disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah pengikut sunnah Nabi, wal jamaah pengikut sunnah para sahabat Nabi. Begitu musinya. Kalau semua dibilang bid'ah, udah lu jangan naik motor. Nah, ada zaman Nabi motor. Jual tuh motor, ganti monta. Udah kemana-mana pun naik onta aja lo. Ayo kita ke mall naik onta, naik onta. Pergi haji jangan naik kapal, jangan pesawat, udah naik onta, ngoyur di laut. Habis si garis ikan hiu dah lu. Makanya kita saklek aja sama dia, Bang. Kita nggak usil sama dia. Lu nggak doyan tahlil, silakan, nggak usah tahlil. Cuman jangan ngata-ngatain orang yang udah tahlilan dong. Bener? Lu nggak pakai maulud, silakan gak bikin maulid, silakan rombongan lu nggak baca maulid. Cuman jangan ngacak-ngacak orang yang udah doyan baca maulid. Kan aman, enak jadinya. Iya, ini kadang orang aneh dikata-katain mulu. Jidatnya pada hitam. Udah tuh kalau di YouTube kita lihat suwe banget. Makanya saya banyak banget, Bang, dibulimu di YouTube. Biarin gue dibully, antepin, dikatain, gue apa. Wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong, saya kata gitu. Tile diomongin, emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang, antepin aja. Saya punya prinsip, hidup laksana sungai, ada aja tai yang lewat, saya kata gitu. Wah, bener, Bang. Iya lah, kalau kita dengerin omongan orang agak habis-habisnya. Kuping kita cuma dua, mulut orang banyak banget, capek mulut ya, teladenin mulut kita, kuping kita capek. Antepin aja, tak kepai kuping kita najong dah. Masya Allah. Kita pengen adem-adem aja, jangan diacak-acak dong, bener. Sesuai keyakinannya. Ini termasuk bikin haul. Haul manfaatnya apa? Pertama, bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Ini almarhum Bapak Haji Siun girang. Emak Toni segirang dapat kiriman doa dari anak cucu mantu keluarga dan kita yang diundang malam ini. Kenapa? Karena beliau butuh doa. Makanya almarhum wal marhumah, orang-orang tua kita, almarhumin wal marhumat, emak bapak kita, saudara kita, keluarga yang udah meninggal dunia itu pada datang ruhnya, arwahnya nyampe. Kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, datang ke rumah kita masing-masing. Ngelihat anaknya tuh malam Jumat, doain kagak, baca Yasin kagak, bikin tahlil kagak. Kalau didoain girang, senyum arwah orang-orang tua kita. Girang, kuburannya adem kayak adek AC-nya, kayak ada yang ngipasin kayak diangi-angi. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran kita nggak ngirimin doa, Bang, nangis mereka. Makanya orang mati seperti orang tenggelam di laut. Orang kalau tenggelam di laut dikasih apaan aja nggak bakal mau, lagi lelep. Dikirimin duit 2 karung kagak bakal mau, lagi kelelep. Dikirimin duit motor apa nggak mau, yang dia mau apa? Ban mobil yang dari kompak. Girang, buat apa? Buat pelampung. Sama orang meninggal dunia yang taziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabati ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya. Makanya girang dapat kiriman doa. Siapa bilang mereka mati? Kata siapa? Mbaba Siun mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin pindah doang. Pindah dari dunia ke alam barzah. Ada kehidupan lagi. Ada hidup sesudah mati. Ada akhirat sesudah dunia. Maka tahapan alam yang dilalui beliau sudah menjadi tahapan yang keempat. Alam arwah, alam arham, alam kandungan emak, alam dunia, dan alam barzah. Makanya di alam arham hidup kita di alam kandungan. Pernah kan ketinggal di situ, Bang, kita semua? Dua pernah lah, di perut. Ada yang beranak dari telak. Ada, enggak ada yang dari got keluar cos, enggak ada. Semua kita tinggal di perut emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di situ 7 bulan.
7 bulan bang, keluar 7 bulan, baru keluar. Itu 7 bulan buntingan udah tua. Naik 8 bulan, balik muda. Naik 9 bulan, tua lagi. Makanya lahir 7 bulan, tua tuh bocah keluar. Mana ada kecil kayak botol. 4 bulan 10 hari hidup, udah hidup di perut. Ditiupin ruhnya oleh Allah, ditulis itu. Rizki, jodoh, ajalnya ditentukan oleh Allah. Maka 4 bulan 10 hari anak kita bu lagi di kandungan, empok yang ngerasain. Ada yang nendang-nendang, bener kan? Ada yang nyundul-nyundul. Mana tendang anak kenceng, kayak tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7, pindah ke Juventus, pindah lagi sekarang ke MU. Tendangannya bengkok pisang. Wow. Kalau tendangan bebas, tendang cakep, bengkok, masuk gol. Tuh, mana yang nyundul-nyundul? Ada yang nyundul-nyundul. Mana sundulannya kencang tuh bocah dalam perut, kayak sundulan Charles Puyol. Mantan pemain Barcelona, Bang, yang nomor punggung 5. Main belakang dia, rambutnya gondrong, mukanya kayak Beri Prima. Tuh kalau nyerang ke depan dapat umpan dari si Pedro, langsung disundul, gol, cakep, palanya kagak peang. Hidup kita nggak kekal, kita di alam arham, di alam kandungan, pindah ke alam dunia. Dari mulai bayi sampai ke anak-anak, timbul, muncul remaja sampai akil balik. Nah saat akil balik sudah mukallaf, kewajiban kita ditentukan oleh orang tua dan guru. Allah memberikan isyarat buat kita untuk taqarrub ibadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal menjemput kita. Nih Girang almarhum dapat kiriman doa. Orang mati siapa yang bilang? Kata yang hidup, yang lagi ngalamin pindah. Baba Siun pindah nih, udah ada di alam barzah. Amal kebaikan-kebaikannya, maka kuburnya bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman surga. Jangan sampai kuburan kita nanti menjadi apa? Menjadi hufratan min hufarin nar. Jangan sampai jadi jurang api neraka. Na'udzubillah min. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, semasa hidupnya dikasih nikmat panjang umur, dia taqarrub ibadah kepada Allah, dia manfaatin umur yang dikasih di dunia. Orang yang begitu masuk ke dalam kubur, munkar nakir nggak serem bang, nanyanya, mukanya juga adem dilihatnya, nyamperin masuk kubur, ngajak kongkok munkar nakir. Lu nyampe gitu, kata nakir, kar lu coba kan colek. Lu tanya, dia mau CS-nya, karkir-karkir nggak ngapa-ngapa. Iya kar, gue tanya dah, lu nyampe Ji, alhamdulillah, sehat. Iya, ngopi ya, ngopi tuh. Tawarin kopi, diajak kongko. Ditanya kita, Ji, gue mau nanya sama lu, marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, orang suka berbuat amal soleh, Allahur Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lalu gampang amat Ji, lancar lu ini romannya. Yaudah gua akan nanya lagi tuh. Merat munkar nakir bang, ngerti merat? Mantok. Pergi. Datang perempuan, datang bang, tinggi putih perempuan cakep banget luar biasa. Tangannya bengkok batang waru. Butisnya bunting padi, matanya kubil bagong liawang atau dah. Lehernya leher soang, bisa nyium muter cius. Bidadari, cakep lah. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak delima di belah 4. Oh, delima di belah 2 kegedean bang. Kalau gedean doer ya. Masa bidadari doer. Bingung kita ngeliat orang cakep di kuburan. Man anta lam aro fid dunya ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah ngeliat orang secakep anda di dunia. Orang itu pun menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Sebaliknya yang gak ibadah, gak pernah berbuat amal soleh bang, dikasih nikmat panjang umur, ngaji gak pernah ngaji, rumah deket masjid gak pernah nyabak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustad rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil? Karena dicekekin mulu tiap malam sama dia. Gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot.
PDKT nggak pernah berbuat amal soleh, masuk dalam kubur, munkar nakir nungguin di pintu kubur. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu. Nyampe juga lu di sini ya. Gimana Kir ini urusan? Bagi tugas Kir, lu tanya duluan. Okrai kalau begitu. Munkar nanya, Maro buka, kagak nyaut bang, diem aja. Gimana Kar? Apa Kir? Itu orang nyaut kagak. Budek kali dia. Nanya lagi gantian, lu Kir, gantian. Maro buka kagak nyaut juga. Waduh, nggak pernah ibadah nih orang. Bagaimana Kir urusan? Lu bagi tugas sama gua. Ambil pentungan. Oke, gua OTW. Berangkat nakir ngambil pentungan. Bu, pentungan malaikat, Bu, Pak, andai kata digotong oleh manusia seluruh dunia, kagak bakal keangkat saking beratnya itu pentungan. Ditanya malaikat, Maro buka kagak nyaut, hajar Kir, sikat, gede jogwer. Langsung sedih-sedihnya pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental nih, tulang mental. Kulit copot. Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa bentar kesudi marah balikin. Saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, "Kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin lu. Suruh ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustad lu ngomongin ustad lu, kata-katain ustad lu, gosipin ustad. Wow, gede Kir, gede. Naudzubillah min dzalik. Kan saya kagak mau nurunin baleho. Takut digedik di sono. Naudzubillah min. Nggak pernah ibadah naud. Makanya girang nih Bapak Haji Siun. Alhamdulillah dapat kiriman doa. Yang kedua, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang bikin haul. Anak cucu mantu keluarga hari ini kompak, jauh-jauh hari udah rapat mau bikin haul orang tua. Dipimpin sama Bobo Dini. Nah yuk, Del gua, yuk toh, nih bocah kumpul. Suara kita ini mau bikin haul, udah lama nggak bikin haul. Lu kan pada dagang semua di pasar. Ayo, nih, patungan, ayo, siapa yang nenggak duluan, ayo. Kata anak yang pertama, biarin gua nyiapin semua nih makanannya. Tenda siapa tenda? Bagian tenda meson, udah biarin Bang Haji, saya. Oh gitu, anak yang kedua, anak yang ketiga ngomong udah urusan ceramah gua. Emang ngundang siapa kita ini? Udah tile aja. Berapa kira-kira? Ya paling 15. Orang lagi musyawarah ini cuma kok lu iri banget kan lagi musyawarah. Lagi musyawarah keluarga lagi iri aja lu pok. 15 emang 15 lu gampang dia mah udah coba tawar bisa aja. Orang lagi musyawarah. Udah mentok-mentok jeban biarin. Ya udah urusan gue itu Bang Haji gua. Cucunya pada ngomong semua. Saya bagaimana kong ini? Ya kerja kagak, PPKM, pada PHK semua pengangguran. Biarin dah, saya mah bagian gelarin ambal aja dah. Tuh, yang gelarin ambal dapat pahala tetap, alhamdulillah. Jangan kecil hati Bang ngurusin orang tua. Ceritain orang tua dulu perjuangannya buat kita. Di sini kilas balik buat kita, bagaimana perjuangan orang tua kita. Orang tua masa hidupnya kayak apa? Dikit-dikit mikirin buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Bener Bu? Dikit-dikit buat anak, beliin tanah buat anak, beliin rumah buat anak, ya nggak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Ayo kita yang ada di sini, apa pernah kita ngirimin seminggu sekali beras sekarung buat orang tua? Kagak. Kalau kata saya kagak. Bener Bang? Iya, lihat orang tua kita, Masya Allah, zaman susah. Namanya orang tua dulu kan leser. Setahun atuh anaknya beranak, setahun atuh kayak kucing, gak mau beranaknya. Tuh, emak kita saking buat suburnya tuh, emak kita, Masya Allah, bapak pulang dari sawah Bang, kolornya basah, digantung depan pintu. Emak lewat ketetesan, bunting lagi tuh emak. Saking suburnya, enggak cayaan po. Anak banyak buat ilah Bang, mandi berlima, satu anduk satu anduk berlima, mandi digebegin atu ilah makan nasi cuma sepiring, anak ke-13. Emak kita kreatif, dia cari
inisiatif apa nih kira-kira yang bisa babar semua kebahagiaan. Dia cari mengkudu. Don mengkudu dia irisin 3 bakul. Nasi sepiring ketumpuk sama mengkudu. Lu makan berebut, cetong banget kita Bu. Wah, hidup sampai sekarang. Tuh orang tua dulu ada aja kreatifnya. Boro-boro makan daging ngarepin ya, kalau nggak ada yang mati nggak ada yang makan daging dah kok. Nggak pernah diajak ke restoran kita, agak emang zaman susah. Makanya ada yang meninggal tahlilan girang batu dan nyak. Lu pergi sana ngikut babalun. Ntar pulang dapat besek kan 2. Dapat besek atuh bang, dagingnya sekepal kok, anak banyak. Emak yang megang tuh daging. Biarin, awas, jangan berebut. Biarin gue yang bagiin emak yang bagiin emak nih dikopetin dikit-dikit ayo. Oke, dikit-dikit kopetin dia. Jadi nggak berasa daging, po, berasa kecap doang. Ya Allah, sampai segitunya orang tua dulu. Nggak pernah 3 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya yang bontot apa kayak ngomong, Mbak emang nggak ada yang mati apa Mbak? Babang ngambil sorban dari depan rumah ntar reneng sore-sorean begitu. Pas sore habis maghrib ada yang mati, alhamdulillah berkah banget. Ada orang lagi dandanin masih ketiban beduk mati. Ya Allah, segitunya. Orang tua perjuangannya kayak apa buat kita, bener bang? Makanya ada bocah kampung saya, bapaknya mati. Tahlil 7 malam, pas malam ke-6 jangan ngeluh aja sama saya. Ya Allah Ustaz, pala puyang buat ini gadang mulu tiap malam, gadangin aki-aki tahlilan ini. Mah duit belum punya, besok malam 7 hari ini, lagian aki-aki pakai mati lagi. Lagi ngoceh aja ngocehin diri saya omong. Lu baru 7 malam gadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin sama emak bapak lu? Udah nyeksa dari masih kecil. Tiba masalah tahlilan, bilang gitu bang, nggak ada ruginya. Makanya lihat emak kita, masya Allah perjuangannya. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak. Bapaknya mah kagak bangun apa? Dengar bocah nangis, apa nangis bocah? Gue injak bapak. Emang lagi capek dia. Dengar bocah nangis, kurang telaten. Emak yang bangun. Punya anak kecil luar biasa bang. Lagi enak-enak makan, emak nangis anaknya. Dia tinggal makanannya, bener Bu. Dia lihat anaknya, anak kok cebokin dulu rapi. Habis dicebokin, dilanjutin makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi udah. Langsung aja dicampur pakai sambal kuning. Punya anak kecil, masya Allah. Orang tua laki apalagi bang, masya Allah ngerasain. Pengennya orang tua pernah ngomong, ntar lu bakal ngerasain bagaimana jadi orang tua. Sekarang kerasa kita, bapak kita pala jadi kaki jadi pala. Bener? Berangkat gelap, pulang gelap. Kaya kagak, utang numpuk. Yang penting pulang bawa duit buat anak, buat bini. Bener? Tuh emak perjuangan bapak kita luar biasa. Sehebat-hebatnya emak ada capeknya. Bener? Ada capeknya tengah malam punya anak kecil masih melek aja tuh bocah. Emaknya udah capek ngantuk batu ya Allah. Baba lu mana tahu baba lu. Ini bocah bagaimana kayak caranya biar tidur. Kalau banyak orang laki buruan apa ini aku takut-takutin kayak bocah biar tidur. Bapak nyari akal keluar rumah tuh bapak ngempet pojokan jendela sambil nongkrong bapak kita. Emaknya ngomong tidur neng tidur, ada anjing tuh di samping. Lah, akhirnya tuh bocah ketakutan tidur po. Padahal bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya orang tua laki tuh. Hanya orang tua laki mah kalah banyak. Dan macam-macam kita sama orang tua. Bener Bu? Malam takbiran kita datengin. Lebaran pertama itu loh, ya Allah bang, masya Allah, momen yang tepat kita minta ampun, minta maaf sama orang tua. Lebaran, malam takbiran perhatiin, bini kita suruh neng, mau nganterin makanan lah buat orang tua, no, mau babanya nganterin dah, sono, mau bikin apa lo Lebaran ini ada tupat tuang bang sama opor, ya udah lo anterin sono, anterin, assalamualaikum, ya, assalamualaikum mbak, ya, nenek tidur kali malam takbiran ya. Ya, assalamualaikum. Salam lo nyampe neng. Ya, Lebaran gak bikin apa-apa ini. Mentupat tuang mau opor ayam. Apa kata emak kita? Lah emang lu punya ayam nih. Alhamdulillah mas, saya nggak tahu. Oh laki saya itu ayam siapa tahu aja potong. Tuh, emak tuh masih mikirin sekarang apa yang dikata emak kita. Lalu pakai bagi gua, anak lu udah tinggalin. Bener Bu?
Masih mikirin cucu kita, cucunya anak kita, tuh emak tuh. Makanya orang tua, nenek-nenek kalau udah punya cucu, sayangan cucu, khawatiran cucu dia. Mana buktinya film Sidul? Lah engkong Tile kan anaknya si Lela sama si Mandra. Ngapa yang disayang si Atun sama Sidul? Disayang mau si Atun, modalin salon, Sidul dibeliin motor. Mandra kesian banget. Nah, beli celana 50.000 nggak dibagi. Makanya Mandra lah kesel aja Mandra. Biarin kata Mandra begitu. Mandra udah kesel banget Mandra. Biarin. Antepin, biarin. Kalau tahun gini jadi beranakin gua, kata dia gitu. Balikin asal usulnya, orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua begitu kata dia. Makanya kesel banget ya Mandra. Nenek-nenek kalau udah sayang sama cucu sayang banget dia. Pakai ngomong begitu, emang anak lo udah tinggalin Ji, lo pakai bagi gua. Masya Allah emak tuh. Lebaran pertama habis sholat Id 7:30 kelar kita berangkat, yang kita cari datengin siapa? Emak bapak kita dulu, ajak anak kita, Neng buruan orang dandan, anak lo pakai baju, kita lebaran mau emak buruan mumpung orang belum banyak ini, ayo rame-rame berangkat ajak anak. Ya Allah nyampe depan rumahnya, Assalamualaikum mbak, lo nyampe Ji, raup tangan emak kita, minta maaf, maafin mbak, maafin banyak. Lah lebaran pertama air mata cetek banget bang, udah menggujur aja tuh air mata. Sedih loh, maafin baju ya. Loh, ngomong sambil nangis kagak jelas. Nangis sampai dari 7:30 nangis sampai jam 10:30. Saking ngaku salahnya sama orang tua. Kelamaan nangis lapar. Ngomongnya saya belum makan ini, lu belum makan Neng, makan. No di dapur ada emang opor lu yang bawain malam mau tuh Pak. Masih ditinggalin buat kita, bener bang, tuh orang tua, walaupun rumahnya udah masing-masing masih ditinggalin. Emang anaknya punya pikiran, dia yang bawa, dia yang makan, dia yang nganterin, dia yang makan. Ya Allah. Luar biasa nih, jangan macem-macem orang tua. Sehebat apapun ibu bapak, kalau ngomongin orang tua pasti kita sedih. Sehebat pun apapun seorang anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi tuh anak. Punya titel doktor, profesor, SH, MBA. Sekolahnya S1, S2, S3, S-getok, S-teler. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget bang, disebut kiai besar, disebut penceramah, mubalig, ceramah kemana-mana kayak dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah. Pulang, Allah luar biasa, udang-udang kayak ban Vespa, sorbannya nyengser. Anak berkata disebut kiai banget, tapi satu bang, dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Bikin macam-macam orang tua. Ini kenapa kalau lapar nggak begini po? Mana basah lagi nih? Rembes ini bang. Nyampe-nyampe dikasih kopi, perut lapar melebek saya ini. Kasih larutan gini kita kayak panas dalam jadinya. Membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Ada di sini. Aduh, ada pokari. Tahu aja saya kekurangan ion. Ini air bening tuh, Mas. Ini air bening. Enak nih kalau ada cupang hidup taruh sini. Wah, cupang lagi mahal sekarang. Minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak minum air bening, kencing kagak berwarna, enak. Ya Allah po nih, Masya Allah kita nih haul, manfaatnya buat kita yang bikin haul, enggak kemana-mana bang. Baba Dini sama keluarga semuanya harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin buat bikin acara haul malam ini, yakin mbak dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Yakin urus orang tua. Guru saya ngomong, berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kita kadang sering lupa sama orang tua yang udah kagak. Tahadus bini mah bang, anak semuanya saudara 13, semuanya cewek semua. Cewek tergantung lakinya kalau mau bikin haul. Kalau mau bantuin kagak. Yang pikiran saya dewek-dewek anak laki. Kalau tiap 4 tahun bikin haul. Tapi alhamdulillah berkah. Luar biasa, duit kita kumpulin buat bikin haul. Yang lain membantuin kagak. Saya bilang sama saudara, lu kalau bantuin aja. Kalau punya duit lu bantuin duit, tenaga lu enggak. Lu bantuin tenaga silakan. Yang penting lu doain gua nih ade lu biar sehat, biar dapat nyari duit banyak ngumpulin buat bikin acara haul.
Habis ratusan juta, puluhan juta, ulama, kiai, guru kita kumpul, kita undang semuanya. Habis itu bang duit. Tapi alhamdulillah kelar kita haul lebih dari itu yang kita dapat. Tuh berkahnya orang tua. Nggak, jangan macam-macam kita sama orang tua dah. Mak bapak kita berkah buat bang. Matinya orang tua ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda buat kita. Kita yang ditinggalin banda tinggal jual-jualin doang enak banget. Benar bang? Makanya punya anak banyak, jangan semuanya pinter. Anak itu nggak butuh pinter doang bang. Kita butuh anak yang soleh. Guru kita udah bahas, Guru Zaki. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua po. Tanah udah dijual ngakunya belum. Bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya aja bikin ada 4. Karena pinteran dapat warisan banyak kan. Adanya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue nih. Gara-gara bocah pinter. Makanya kita punya anak yang soleh. Kalau anak soleh insya Allah pinter. Makanya anak banyak semua jangan pinter semua po. Sisain satu yang bego. Bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak ke mall kagak mau, dibeliin motor ninja nggak mau, diajak gaul kagak mau. Maunya ngapa? Mau nongkrong aja di rumah, mau nemenin emak. Kalau disuruh-suruh emak ke warung baru saya mau berangkat. Tuh anak bego tapi bener. Kan dibego-begoin sama temen, bego lu nggak gaul kuper. Biarin gua mah bego-bego. Yang penting gua nemenin emak gua. Emak suruh-suruh gua berangkat kemana? Emaknya sakit perut. Ditanya emak sakit perut mak? Iya. Saya boren balsem ya mak, dicariin balsem diboren emak dia tuh. Emaknya diboren perutnya sampai ke belakang-belakang diboren po. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya sampai teriak panas neng, panas, panas. Emak panas mak, diambilin payung sama dia. Bego. Namanya juga si bego. Anak di mana-mana pinter kerja sekolah di luar negeri, di Amerika, di Inggris. Lihat emak meninggal lagi sekarat kagak ada yang pada pulang. Sedih nggak kita? Sedih. Tapi si bego nungguin ada. Untung ada si bego. Emak lagi sekarat ngajin Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Biar bego bisa ngaji. Daripada yang di Amerika yang pinter pulang kagak bisa ngaji. No, malu sekarat no. Ngajiin enggak, saya nggak bisa ngaji. Ngaji udah pakai itu ada terjemah, pakai terjemah apa surat Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Lah terjemah pakai bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, ya asin, kan begitu. Emaknya lagi sekarat, ya asin, ya asin. Tuh, emaknya lagi sekarat agak jadi mati. Emaknya pengen mendelik. Apa kata emaknya? Tambahin air, tambahin air. Ya asin aja. PA gitu kok. Agak ada ruginya kita ngurus orang tua yang udah kagak. Bu, bang, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya dah. Sedunia kita kumpulin duit kita sebanyak-banyaknya harta kita. Nggak bakal bisa menebus jasa daripada orang tua kita. Enggak, jangan macam-macam nih haul girang orang tua. Ya Allah ingat dikirimin. Makanya kita kompak temanya begitu tuh, keluarga besar. Memperkokoh tali persaudaraan dan kerukunan keluarga besar biar kompak bersatu. Yang namanya satu perut bang, ada aja yang beda pikiran. Bener, biar kata satu perut nih, satu perut kita beranak, satu perut ada aja yang nyingsal. Bener, ada aja yang kagak bener. Ada aja yang kayak saya mau keluarga kalau memang ada jatah saya warisan saya ambillah. Udah jatah kita diembat juga sama dia, batin itu dimakan sama biar dia makan dah antepin. Biar nanti juga gempora duluan dia. Saya gitu aja udah. Bener bang, hasil jerih payah orang-orang tua kita tuh luar biasa buat kita. Makanya anak berterima kasih sama orang tua, apalagi yang namanya emak. Emak jasanya gede banget po, ya Allah emak. Makanya sedih kalau udah ngomongin emak. Kita emak apalagi udah tua, balik kayak bocah lagi kalau emak udah tua. Tinggal nenek-nenek doang, Bang Dini nyak di rumah tinggal nenek-nenek doang sendiri. Udah tua, makanya kalau nenek emak saya sakit, nyak sakit, saya bingung aja. Ngapain ini? Ya bingung aja juga pengen berangkat acara mak sakit dong ya elah. Kita ingat ke situ orang-orang tua kita udah tua balik kayak bocah lagi po. Mak kita datang ke rumah orang tua jangan bawa tentengan, nggak ngarepin yang model begitu, nggak ngarepin tentengan makanan dibawain. Asal kita datang kita nongok girang hatinya. Lu nyampe ji
Ya Allah, gua girang lo nyampe. Pulang kita genggamin duit, po nggak banyak-banyak, 100.000 kita genggamin. Itu duit lah, diciumin mana nenek. Pakai ngomong lu, pakai bagi gua duit. Emang lu punya duit apa Ji? Gua doain Ji biar sehat lu, panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak. Mak doanya merutuk kayak petasan paru. Kadang-kadang kagak main ke rumahnya, numpang mindo mulu rumahnya. Nya, masa kedepannya lu numpang mindo nya, mindo mulu. Niatnya pakai cincin, abis cincin emaknya dirorot, sial diangkalan tuh anak. Bagaimana mau berkah? Boro-boro kita nyenengin orang tua. Kalau belum bisa nyenengin, jangan nyakitin. Bener bang? Kalau belum bisa nyenengin, jangan nyakitin. Makanya jeripayah orang tua. Lihat perjuangan emak mau ngelahirin kayak apa. Pilihan kalau enggak dua, kalau enggak hidup mati. Bener bu? 9 bulan sakit perutnya mules. Ya Allah bang, aduh bang. Dicari lakinya, aduh bang. Ya Allah bang. Lakinya nyamperin, sabar neng. Emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki bu. Bener bu? Dibawa ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Ya Allah, mak. Bapak panik, kita bini mau beranak bang, tapi sempat ngerokok, ngilangin panik. Keluar anak brol ke alam dunia, pilihan kalau nggak dua, kalau nggak hidup mati, dua pilihannya. Keluar anak brol, emak sakit, berlumur darah, perih itu emak ngomong sambil ngerintih emak kita. Alhamdulillah, anak gua selamat. Bener bu? Nggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar tunjuk sama dia, gara-gara lu sialan. Lu lihat nih berapa jahitan gua, bangga. Dimandiin, disayang sama emak, dibedong, ditimang, dicanyiin sama emaknya. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Saking sakitnya beranak kok lupa sama anak sendiri. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Nah, sampai begitu luar biasa. Maka perjuangan anak lebih dekat dengan emak. Bener bu? Lebih sayang sama anak emak. Emak lebih dekat sama anak. Berapa banyak bu, makanya rata-rata bang yang mati duluan bapak-bapak. Itu kebanyakan begitu. Di kampung saya begitu, yang kebanyakan mati bapak-bapak. Allah tahu urusan. Kalau bapak mati duluan, anak masih banyak, rapih diurusin sama anak emak-emaknya. Bener bu? Nah saya punya empok pada mati duluan, bapak lakinya banyak, anak banyak bener rapi sampai sekarang diurusin. Sejarah emang terbukti udah. Rasulullah lahir ke muka bumi, nggak kenal muka bapak, diurus sama emaknya, jadi manusia besar. Mahatma Gandhi bang, seorang tokoh dari India, lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan emaknya, disekolahin sama emaknya ke Inggris, dipesan sama emaknya si Gandhi. Apa kata emaknya? Gandhi, sekolah yang benar di Inggris. Jangan sampai lu tergoda bule-bule di Inggris. Pertahankan budaya Indiamu wahai Gandhi. Mahatma Gandhi besar di tangan emaknya, jadi manusia besar. Makanya jangan kecilin emak. Ya po, empok lebih dekat sama emak. Punya anak perawan, pertama kali main nanyanya sama siapa? Enggak mungkin sama bapak, pak. Bapak, masa saya kualdalah? Enggak. Bener bu? Ibu lebih dekat sama anak. Makanya ibu-ibu lihat, selalu kemana-mana bawa tas, semahal apapun di tas. Pasti ada fungsinya. Kondangan bawa tas, ngajian bawa tas lah. Ada kue talam nganggur comot, ada kue pepek buntel, ada pisang masukin. Buat siapa yo? Anak masih aja pikirin. Gak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin selampe buat bawa pisang, kagak. Bapak-bapak memang kondangan udah bawa pisang sendiri dari rumah. Dulu saya ingat masih kecil begitu, po, emak pulang kondangan di selampe numpuk semua di situ. Ada ketan, po, nasi kuning di situ, pisang sama kue pepek jadi satu, lender banget di situ. Dibungkus pulang berlengket, apa udah di selampe tuh orang tua, masya Allah. Buat siapa? Buat anak. Masya Allah nih kita pengen. Makanya jangan harap kita mati didoain sama anak-anak kita. Jangan harap. Kalau apa? Kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain orang tua kita. Jangan harap kita mati didoain sama anak, dikirimin doa sama anak. Kalau sekarang kita udah nggak mau doain orang tua kita, makanya kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Maka guru tadi udah bilang, guru Zaki, ayo kita bentuk anak kita menjadi karakter anak yang soleh. Masukin madrasah, masukin pesantren. Kenapa bocah sekolah pada banyak tawuran bang? Karena agamanya kosong.
Pelajaran agamanya dangkal, imannya kosong. Makanya wajar mereka pada tawuran. Tapi madrasah, pesantren, nggak ada yang pada tawuran. Saya belum pernah dengar ada santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk. Nggak ada. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Ustaz, anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apa? Jadi orang, ibu. Nggak mungkin jadi kebo. Masukin madrasah, pesantren, agar dibina imannya, mentalnya, akidahnya. Pesantren diajarkan dewasa, diajarkan mandiri, imannya mantap, akidahnya mantap, diajarkan di situ. Makanya sekarang Bang, kurikulum pendidikan kita di Indonesia berorientasi pada pengisian otak doang. Otaknya diisi anak kita biar pinter, ngerti komputer, internet, fisika, matematika, pinter otak anak kita, tapi imannya kosong, akidahnya dangkal. Maka banyak sekarang muncul orang pinter cuman kagak bener. Itu yang pada korupsi kan orang pinter semua, titelnya tinggi, bener. Kenapa korupsi? Karena agamanya dangkal. Coba anak kita lulusan pesantren jadi pejabat, wow, dari assalamualaikumnya aja udah jelas, fase assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejabat. Coba yang agak ngaji itu pejabat, assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, ya ketahuan kagak ngaji. Bener, kalau dia ngaji ilmu agama enak, sambutan juga mantep, bahasa Arabnya keren. Ya mudah-mudahan kita doain sehat para pemimpin kita, masih banyak yang pemimpin yang adil, yang sayang. Amin.